Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita. Pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya datanya Pak Ii. Kemarin Pak Ii datang, saya siap disuruh ganti ini. Ya, kali ini saya coba untuk share mengenai sholat. Jadi perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jadi apa sebenarnya tujuan manusia diciptakan itu? Seperti mana kita ketahui di surat Az-Zariyat ayat 6, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hidup ini adalah sebuah wasilah atau wadah bagi makhluknya untuk mengabdi kepada ciptaannya. Atau dengan kata lain, ibadah adalah kebutuhan primer setiap makhluknya. Dan selain seperti makan, minum, istirahat, juga aktivitas lainnya, ibadah wajib dan mencerminkan aktivitas pengabdian manusia terhadap penciptanya, yaitu dengan sholat. Jadi kita ada tools yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah adalah sholat. Sholat itu adalah ibadah seorang hamba yang bersinggungan secara langsung dengan penciptanya. Jadi kalau kita dikasih tools untuk ngobrol atau curhat gitu, sama Allah, jadi nggak cuma disuruh jalanin kehidupan aja, tapi ketika Anda punya sesuatu, misalnya punya permintaan atau punya masalah atau segala macam, dikasih toolsnya sama Allah, yaitu sholat. Melalui sholat, di dalam sholat itu sekiranya kita bisa berdialog langsung dengan Allah, ya, melalui, karena sholat itu adalah berisi doa, pujian, zikir. Jadi saya rasa rugi bagi kita yang menjadikan sholat itu hanya biasa-biasa aja atau sebagai penggugur kewajiban. Nah, kalau orang-orang yang benar-benar mengerti, paham bahwa sholat ini adalah sarana langsung ngobrol dengan sang penciptanya, maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktu sholat itu. Pertama, tidak menyia-nyiakan waktu sholat. Kedua, tidak menyia-nyiakan sholat itu sebagai sholat yang biasa aja, ya. Jadi kalau kita bertemu sama makhluknya yang lain aja kita aja gembira, apalagi kita bertemu dengan penciptanya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwasanya sholat yang kita kerjakan ini adalah sebagai sarana kita buat curhat. Jadi kemarin dulu dijelaskan oleh Ustadz Rahmat bahwasanya dalam keadaan posisi apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Udah kita tidak meninggalkan sholat. Sholat itu yang bagaimana? Tentunya yang berkualitas, ya. Oke, baik. Kayaknya udah. Pengaruh sholat dalam kehidupan kita. Jadi pengaruhnya sholat dalam kehidupan kita itu apa? Pertama, sholat menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi
surat Al-Ankabut ayat 45. Itu mari kita lihat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Saya bacakan artinya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi yang pertama, sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kedua, sholat itu menenteramkan jiwa. Ya, itu ada di surat 13 surat Ar-Ra'd ayatnya 28. Yang ketiga adalah sholat menghapuskan kesalahan. Coba kita lihat surat Hud ayatnya 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Yang keempat, sholat akan menolong dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kita lihat surat Al-Baqarah ayatnya 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi salat itu bisa sebagai penolong. Dan yang terakhir, salat yang khusyuk menjadikan seorang mukmin yang beruntung. Jadi itu ada di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 dan 2. Nah, terkadang saat menjalani kehidupan, acap kali hamba-hambanya itu diuji dengan hidup susah atau dihadapkan dengan persoalan. Bentuk kesusahan atau keujian itu macam-macam Pak ya. Ada yang kesehatan, ada yang lagi diuji rizkinya yang susah, bahkan diuji dengan keadaan keluarganya yang kurang harmonis begitu ya. Lantas bagaimana supaya hidup ini ketika kita mengalami kesusahan atau setidaknya kesusahan tersebut cepat berlalu. Sebab sejatinya ujian itu adalah sebagai bentuk cintanya Allah terhadap hambanya. Jadi yang namanya orang hidup pasti diuji. Pertama, ujian itu biasanya kalau kita mau ujian mau naik tingkat. Kedua, di Quran sendiri disebutkan dikatakan tidak beriman kalau engkau belum diuji. Nah, ujian itu datang pada kita. Seperti yang sudah saya pernah jelaskan di pertemuan lalu, bahwasanya ketika kita mendapat ujian, yang pertama adalah kita terima dulu. Yang kedua, baru ada toolsnya. Macam-macam ya Pak, di antaranya sholat. Nah, ketika kita mendapatkan masalah apapun itu, biasanya kita ada yang macam-macam, ada yang blank, ada yang marah-marah, ada yang pusing dan segala macamnya. Nah, di dalam agama kita ada tools untuk kita bisa melewati ujian-ujian itu dengan baik. Salah satunya adalah yang saya sebutkan tadi di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46 ya. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi pertama adalah sabar dulu. Terima dulu. Yang kedua adalah setelah kita sabar baru ada toolsnya yang dikasih yaitu salat. Jadi ketika kita memperbaiki salat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Jadi intinya kayak gitu Pak.
Ada 5 hal yang dijanjikan Allah kepada hambanya jika sholatnya baik. Ya, coba kita lihat tadi surat Al-Baqarah, surat 2, 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratu illa 'alal khashiyin. Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali padanya. Jadi jika kau punya masalah dalam kehidupan, mintalah solusinya padaku, kata Allah. Dengan cara apa? Yang pertama, sabar. Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Karena mustahil Allah titipkan persoalan kalau kita tidak akan mampu mengatasinya. Seperti kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ketika kita punya masalah apapun itu, yakinlah bahwa masalah ini akan selesai. Kenapa? Karena kita tidak diuji oleh Allah di luar dari kemampuan kita. Artinya misalnya bapak-bapak lagi dicoba sakit nih, ya kan? Yakin bahwa itu akan selesai gitu, kita akan sembuh atau akan selesai lah masalah itu. Kenapa? Karena Allah bilang, ya cuman kamu yang mampu saya uji seperti ini, yang lain enggak, katakanlah begitu. Jadi kalau ditanya why me gitu ya, kata Allah why not gitu. Ya. Jadi kita terima dulu masalahnya. Kenapa? Karena kita tidak akan diuji di luar batas kemampuan kita. Ketika kita punya masalah, begitu masalah itu menghadang, biasanya kita aduh ini gimana cara solusinya gitu. Yang dipikirin adalah pertama solusinya dulu. Ini gimana nih supaya kita buru-buru keluar dari dalam fase kesusahan atau kesulitan ini. Gitu ya. Tapi yakinlah bahwa Allah itu tidak menguji umatnya atau hambanya yang di luar kemampuan dia. Gitu. Jadi yakinlah ini masalah bakal selesai. Gitu. Terus setelah kita yakin, akhirnya kita sabar menerimanya. Jadi begitu kita lihat surat tadi Al-Baqarah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi sabar dulu, kita terima masalahnya, lalu tools berikutnya apa? Yaitu sholat. Nah, jadi jika kita menerima ujian itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua di ayat tadi, yaitu sholat. Mintakan solusinya padaku lewat sholat. Jadi begini cara memahaminya. Allah aja yakin kita mampu melewati ujian tersebut. Masa kita nggak yakin sih? So terima dulu masalahnya dengan sabar, dan Allah telah sediakan tools untuk kita meminta solusinya, yaitu dengan sholat. Sholat ini menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan kita. Janji Allah yang akan diberikan di dunia dan di akhirat. Jadi dua, Pak. Kalau kita benar-benar istilahnya sholat ini kita laksanakan dengan benar-benar, akan ada yang diberikan di dunia dan di akhirat. Saat di dunia Allah berjanji kita hambanya benar sholatnya, seperti yang Nabi tuntun, akan diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Yang tidak sholat atau sholatnya tidak seperti yang diinginkan oleh Nabi. Jadi Nabi mengajarkan fikih sholat bukan mau membuat repot dalam menjalankannya. Supaya apa dikasih fikihnya? Supaya jangan sampai sholatnya itu tidak seperti sholat yang diinginkan oleh Rasul. Ya. Jadi kalau kita sholatnya benar, sholat yang kita ikuti dengan tuntunan Rasulullah, kita akan mendapatkan 5 keistimewaan yang sudah dijanjikan oleh Allah. 5 yang diberikan Allah jika kita sholatnya benar. Yang pertama adalah Allah menjamin
pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya pasti baik. Jadi karena sholat itu menjauhkan dari tadi ya, perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, berarti orang melaksanakan sholat dengan benar terhindar dari dua perilaku buruk. Yang pertama fahsya, perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya hawa nafsu, syahwat, ya, kayak pornografi, zina, LGBT. Lalu mungkar, keburukan yang diingkari oleh jiwa, sumbernya itu dari perut sama akal, kayak mencuri, merampok, korupsi, dan segala macam. Mustahil orang sholat yang benar berperilaku tidak baik. Jadi coba kita lihat, anak-anak umur 7 tahun itu yang ditekankan oleh Nabi itu sholatnya. Kenapa? Karena jika anak-anak sholatnya baik, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Jadi jelas bahwa Allah menjamin orang yang melakukan sholatnya dengan benar sesuai tuntunan Nabi, yang pertama pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya pasti baik. Yang kedua, Allah menjamin pasti hatinya tenang. Ya. Seperti di surat 20 ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lalu di surat 13 ayat 28, jika benar sholatnya maka dampaknya hati akan menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd tadi ya, ayat 28. Yang kedua adalah hatinya tenang. Lalu ketika kita melakukan sholat yang benar, yang ketiga adalah Allah menjamin kemudahan hidupnya, bahkan rizkinya. Itu bisa kita lihat di surat 65 ayat 2-3 dan surat 2 ayat 2-3. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi berdasarkan ayat ini ada rumus menyelesaikan masalah adalah yang mudah menurut Quran. Jika ada masalah lalu takwa, dinaikkan pangkat persoalannya yang menimpa akan diurus oleh Allah. Ya. Semakin meningkatnya takwa, masalah jadi ringan. Jadi bukannya nggak punya masalah, Pak. Masalah tetap ada, tetapi begitu masalah itu menghampiri kita dapat menghadapinya dengan ringan. Maka terlihat seperti nggak punya masalah. Ya, jadi kadang ulama-ulama tuh kelihatannya kayak nggak punya masalah, padahal banyak masalahnya ada, gitu ya. Tapi kelihatannya dia nggak punya masalah karena apa? Karena diringankan oleh Allah masalahnya. Terus janji Allah juga, Allah menjamin yang keempat adalah setiap doa yang dimohonkan kepada Allah disegerakan untuk dijawab. Jadi lihat surat Ali Imran ayatnya 38 sampai 39. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bahasakan nanti aja ya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar." Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, teladan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Ini doanya Nabi Zakaria seperti yang waktu itu pernah saya sampaikan juga, ketika dia berdoa di mihrabnya dengan keadaan yang memang berpasrah diri, ya, dia kepingin punya keturunan yang bisa menjadi suksesornya dia untuk meneruskan jalan dakwahnya. Dia berdoa di mihrabnya, kalau nggak salah dia coba berdoa di mihrabnya Maryam. Lalu Allah mengabulkan, jadi disegerakan untuk dijawab.
Begitu dia berdoa mau mohon keturunan, langsung dijawab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Jadi tidak hanya diberikan keturunan, tapi diberikan keturunan yang memang udah dipersiapkan. Karena di ayat terakhirnya itu adalah Yahya itu adalah orang yang membenarkan sebuah kalimat atau firman Allah, teladan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Jadi begitu yang diminta keturunan, dijawab oleh Allah dengan segera. Keturunan yang kamu minta ini namanya Yahya. Yahya itu pemberian nama langsung dari Allah. Ya. Nah, yang kelima, kalau kita melaksanakan sholat kita dengan benar, apa yang dijamin oleh Allah, hidupnya akan selalu bersanding dengan kesuksesan dan kebahagiaan apapun kegiatannya. Jadi di surat 23 ayat 1 dan 2, ya kan, siapa, coba kita lihat dulu surat 23 ya. Surat 23 Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi apapun kegiatannya, ya, kalau kita mau jadi orang-orang yang beruntung, maka kita setidaknya melakukan sholat yang khusyuk. Nah, gitu. Terus kaidahnya dekat dengan Allah. Jadi mau jadi apapun profesinya yang penting soleh. Ya. Bagaimana caranya soleh? Salah satunya dengan sholat khusyuk. Sholat khusyuk adalah salah satu bagian dari yang tadi, sholat yang diinginkan oleh Rasul. Jadi bagaimana sebenarnya sholat yang baik menurut Rasulullah SAW? Sholat yang baik adalah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, mulai dari menjawab panggilan sholat. Jadi kita kan disunahkan, seperti saya sudah pernah sampaikan juga, beberapa macam panggilan-panggilan. Ada yang panggilan harian, ada yang panggilan mingguan, ada yang panggilan bulanan, ada yang panggilan sekali seumur hidup. Kan gitu ya. Antaranya panggilan harian itu panggilan sholat. Jadi kita disunahkan untuk menjawabnya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di antara itu kita ada doa-doa yang makbul, Pak. Jadi kalau kita mau sholatnya benar, kata Rasulullah, ya mulai dari jawab panggilannya dulu. Yang kedua, mempersiapkan dengan pakaian yang terbaik, tempat yang terbaik, perlengkapan yang terbaik. Jadi kalau laki-laki itu tempat yang terbaik afdolnya di masjid, ya kan? Seperti nanti bisa kita lihat di surat An-Nur juga ayatnya 36-37. Ya, coba bisa kita lihat. Dan untuk wanita, mempersiapkan tempat terbaik di rumah. Jadi kalau ada, disediakan mihrab di rumah. Jadi kalau misalnya ada rumah yang di dalamnya ada tempat khusus kita ibadah, mihrab kita itu lebih baik. Ya. Yang ketiga, berwudu dengan cara terbaik. Sesuai fikih wudu. Jelas sudah dijelaskan gamblang oleh Ustadz I kemarin beberapa waktu lalu. Ya, terus kita juga sering mengulang-ulangnya di sini. Jadi begitu kita ada panggilan sholat, kita jawab, mempersiapkan dengan yang terbaik, wudhu yang terbaik, lalu sholatlah dengan cara terbaik sesuai fikih sholat. Tumanina, tertib, dan lain-lain. Jadi sholat jangan buru-buru, ya kan? Mulainya dengan baik. Makanya kalau di masjid kan jamaah tuh, kita nggak mungkin sholatnya buru-buru, pasti ngikutin imam. Gitu. Makanya afdolnya kalau laki-laki di masjid. Yang kelima adalah pahami dengan baik apa yang kita baca. Jadi sering saya lihat mungkin di beberapa dari kita Al-Fatihah itu
sebenarnya mutlak untuk kita pahami artinya. Makanya kemarin tuh ada kajian khusus yang Ustadz Rohmat pernah sampaikan, Al-Fatihah aja tuh sampai berapa kali pertemuan ya, Anis sampai 7 kali pertemuan ya, ibarat kata kalau di luar waktu itu ya. Nah jadi dari Al-Fatihah aja, terus bacaan ruku, bacaan sujud, duduk di antara 2 sujud itu adalah doa Pak. Robbi firli, ampuni aku ya, warhamni, sayangi aku, wajibuni, tutupin itu yang namanya aib-aibku, warfa'ni, angkat derajat, warzukni, berikanlah rezeki, maafini, wa'fuani, dan seterusnya. Ya, jadi sayang kalau diduduk di antara 2 sujud itu dilakukan dengan buru-buru. Hendaknya setiap kali ucapan itu kita resapi artinya. Nah, insya Allah kita akan ngikutin caranya Rasul dalam sholat. Dan yang terakhir, salah satu tips adalah bagaimana sholat kita bisa khusyuk. Sholatlah seolah itu adalah sholat terakhir kita. Jadi orang biasanya kalau misalnya kita lihat tuh di orang yang mau orang yang mau dieksekusi, ya, hukuman mati misalnya, apa permintaan terakhirmu, kan gitu, ya kan? Nah, kalau kita sholat seperti seolah-olah sholat itu adalah sholat terakhir, insya Allah kita khusyuk. Jadi artinya apa? Itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang jelas adalah ketika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita dapat masalah apapun itu, coba kita perbaiki sholatnya, insya Allah Allah akan kasih solusinya dengan terbaik. Itu aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, mangga silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat pasti dihubungkan dengan zakat. Ya. Itu gimana? Jadi gini. Oke, saya coba jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa di beberapa ayat Al-Quran itu menyandingkan sholat dengan zakat? Seperti kita tahu, sholat itu adalah hubungan kita vertikal dengan Allah. Zakat itu sebagai sarana hubungan kita horizontal dengan sesama makhluknya. Seperti kita tahu, kalau ada masalah di antara makhluknya, maka engkau selesaikan dulu. Jadi kalau kita punya salah sama Pak Rohman, jangan minta ampunnya, mau Allah dulu, enggak. Selesaikan dulu dengan masalah dengan Pak Rohman misalnya, dengan Pak Chandra atau Pak Luli misalnya. Selesaikan dulu. Mau itu masalahnya apa. Apalagi urusannya sama utang misalnya. Selesaikan utang dulu. Gitu. Selesaikan masalah dulu. Zakat itu adalah salah satu cara kita memahami bahwa yang kita punya itu enggak semuanya milik kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan tadi. Kenapa sih seperti itu? Allah nggak ngasih langsung kepada umatnya atau kepada hambanya yang membutuhkan, nggak dikasih langsung. Tapi dikasih lewat, misalnya lewat Pak Chandra sedekah. Kenapa mesti begitu? Dititipkan rezekinya si A, rezeki saya lewat Pak Chandra misalnya. Kenapa seperti itu? Karena untuk supaya menjaga tadi horizontalnya, jangan sampai hilang. Artinya begitu kuatnya hubungan horizontal sehingga mempengaruhi kita juga hubungan vertikal kita. Ya. Baik terhadap tetangga, baik terhadap orang tua, baik terhadap saudara-saudara kita. Ya kan? Itu horizontal, Pak. Jadi Allah melekatkan sholat dengan zakat itu supaya kita paham bahwasanya nggak cuma ke vertikal aja. Karena sebaik-baiknya umat adalah orang yang paling baik
untuk sesamanya gitu. Jadi bagaimana kita bisa jadi lebih baik kalau kita nggak pernah berhubungan dengan horizontal ini. Kira-kira itu Pak Chandra. Ya, ada lagi mungkin. Ya, silakan Pak Anies. Iya, kalau di surat 2 yang tadi saya bacakan 2, 45 dan 46. Auzubillahiminasyaitonirrajim, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali padanya. Jadi di Quran sudah dijelaskan bagaimana khusyuk itu, seolah-olah mereka yakin akan bertemu dengan Tuhannya dan mereka akan kembali. Kita kan semua kan hidup, kalau kata Coach Stephen kemarin almarhum, kita hidup nungguin mati, kerja nungguin waktu sholat. Saya pernah dapat itu juga dari Pak Rahmat, Masya Allah. Jadi kalau kita sadar bahwa kita itu ada habisnya gitu, ada selesainya, maka kita nggak akan menyia-nyiakan satu detik pun dalam ibadah itu, Pak. Itu khusyuk. Jadi kita seperti Allah melihat kita nih. Makanya kita kalau misalnya sholat malam khusyuk banget sampai nangis, kayak kita tuh misalnya kita meminta sesuatu kepada bapak kita gitu. Ya, Pak, minta ini. Jadi karena saking kedekatan gitu, jadi ya Allah, tolong hambamu gitu. Ya, khusyuk. Nggak ada yang lagi dipikirin. Gitu loh. Nah, salah satunya gerakan sholat yang saya pernah dapat dari Pak Ustadz Rahmat juga, begitu kita Allahu Akbar, ini Allah yang maha besar, tempat kita bergantung Allahu Somad, ya, yang lain nih kita tinggalin gitu istilahnya. Nggak ada yang lebih besar lagi timbang Allah, ya. Untuk meraih kekhusyuan itu kita ada tipsnya adalah yang tadi, ya, mempersiapkan segala sesuatunya dengan terbaik, dan kita seolah-olah itu adalah sholat terakhir kita. Kenapa? Karena untuk mendapatkan tadi, ya, mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya kan, begitu kita sholat, tujuan kita diciptakan apa? Hanya untuk beribadah, jelas di surat 56 tadi, 51-56. Ya kan, tidak aku ciptakan kecuali untuk beribadah. Ibadahnya yang kayak apa nih? Gitu kan. Ibadahnya banyak nih. Salah satunya sholat. Ya, sholat itu ada faktor yang namanya khusyuk. Gitu. Tapi memang katanya, kenapa khusyuk itu tidak jadi syarat wajib sholat? Ya karena susah, masing-masing orang tuh khusyuk dari hatinya sendiri gitu, hati, pikiran, semuanya gitu. Jadi kalau kita bisa sholat sampai kayak kita bisa curhat sama orang tua kita, nah itu udah mengarah ke khusyuk, Pak. Yang jelas kita yakin kita akan kembali padanya, kita yakin bahwa kita lagi sholat diliatin sama Allah, bahwa kita lagi mau berdoa akan didengar oleh Allah dan akan dikabulkan, tapi nggak tahu kabulkan kapan, terserah Allah. Kira-kira itu Pak Anies. Ya. Jadi pada saat kita ucapkan Allahu Akbar itu kita berserah diri. Iya, betul. Berserah diri artinya khusyuk ini, kalau boleh saya simpulkan, artinya apa yang kita baca harus kita paham. Betul sekali. Nah, kalau dari paham ini kira-kira itu bisa Iya, betul. Jadi gini, ada salah satu tips. Kenapa orang membaca surat pendek? Ya, surat-surat di juz amma, supaya apa? Supaya kita paham apa yang kita baca. Ini kita lagi baca, lagi ngomongin apa nih, gitu kan? Oh, ini lagi ngomongin ini, gitu. Kayak contohnya al-zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu bicara tentang kiamat, Pak.
Oh ya kan, gunung aja terbang kayak anai-anai, masya Allah, subhanallah. Ya, jadi kalau kita baca-baca doang, kagak tahu, nggak paham artinya, nggak ngeresep di hati, katakan begitu. Jadi mulai sekarang mungkin kita perbaiki sholat kita dengan kita baca sesuatu yang kita pahami. Sama juga dengan gerakan-gerakan, ada Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ya. Hambamu menguji engkau ya Allah, kan gitu. Ya kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, segala puji bagi Allah, nggak ada yang lebih tinggi lagi daripada dia. Dipahamin Pak. Jadi mulai dari bacaan suratnya, bacaan ayatnya, sampai kepada gerakan sholatnya. Insya Allah kita bisa meraih khusyuk di situ Pak. Yang jelas adalah ketika kita mau mulai lagi niat, kita yakin Allah ngelihat kita. Allah memperhatikan sholat kita. Iya. Awalnya gitu. Allah memperhatikan sholat kita, bahwa kita mau minta segala macam yang kita butuhkan nih di dalam, gitu kan. Ya kan? Karena memang saya pernah dengar juga mi'rajnya hambanya Allah itu pada surat Al-Fatihah waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Mi'rajnya itu ada 3. Pertama begitu takbir, kedua ketika itu iyyaka na'budu, yang ketiga ya salam. Ya. Jadi kalau kita pahami itu sebagai satu syarat atau tools yang dikasih Allah supaya kamu mau minta apa? Ayo minta padaku lewat sholat gitu. Kan enak Pak. Kalau di umat lain mah nggak tahu dah bagaimana caranya, iya kan? Kalau di kita mah enak Pak, dikasih toolsnya. Gitu. Anda sholat, Anda punya masalah, Anda sabar, Anda sholat, iya kan? Anda punya salah, Anda taubat, kan begitu. Gitu. Taubat juga dikasih caranya. Taubatan nasuha, tidak mengulangi perbuatannya, benar-benar ya Allah, mengingat dosa itu sebagai yang harus ditinggalkan. Gitu. Jadi begitu kita melakukan sesuatu yang arah-arahnya mau ke arah dosa itu udah ada pagernya Pak. Orang-orang yang taubat tuh kayak gitu kan. Nah itu kan kita dikasih toolsnya Pak semuanya. Tinggal kitanya aja nyambutnya bagaimana gitu. Makin kita pahami, makin bener hidup kita. Makanya di sini judulnya, ketika kita memperbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki hidupmu. Utamanya ketika kita jadi lagi ada kena masalah, misalnya masalah sakit, masalah kurang harta, masalah keluarga, masalah dengan misalnya kawan kerja apa segala macam. Semua orang hidup pasti punya masalah gitu. Cuman caranya keluar dari masalah itu yang membedakan mana itu muslim yang benar, mana enggak. Itu. Ketika muslim yang benar, caranya tadi udah dikasih tahu, sabar dan sholat. Allah beserta orang-orang yang sabar. Sampai dikuatin kayak gitu Pak. Kalau lu sabar, Allah beserta Anda. Gitu. Jangan takut, kita masih punya Allah. Kalau mau ada seorang punya backing aja udah kelihatannya aman, ya kan? Apalagi backingan kita Allah yang punya dunia gitu. Kenapa? Karena ditegaskan di surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, Pak. Allah tempat kita bergantung. Kagak ada lain, jangan gantungin ke tempat yang lain. Allah aja gitu. Cuman cara memahaminya bergantung pada Allah bagaimana? Salah satunya lewat ujian. Ketika kita dapat ujian, kita hanya bergantung pada Dia. Begitu selesai ujian itu, kita tahu, oh ini caranya ternyata. Berasa menghujam di dalam hati. Kira-kira itu. Mungkin lagi yang ditambahin? Masih ada. Masih banyak ya. 2-3 ya. Oke. Jadi kira-kira itu Pak ya. Kita sadar bahwa kita diciptakan itu untuk apa di dunia. Lalu kita berjalannya kita itu juga ada tuntunannya. Ya kan? Bagaimana berkehidupan itu juga ada tuntunannya. Makanya makin kita mentadaburi Al-Quran itu, kita makin tahu bahwasanya
semuanya itu udah disiapin sama Allah. Gitu. Sayang sekali kalau Quran ini kita baca doang, tapi nggak kita tadaburin. Kita cari terjemahannya, kita cari tafsirnya, kita obrolin dengan orang-orang yang paham maksudnya apa nih begini gitu. Sehingga yang orang-orang bilang kalau menjalankan mobil atau apapun itu ada user manualnya, ada user guide-nya. Kalau dalam berkehidupan user guide-nya ada, namanya Al-Quran gitu. Kalau kita gitu kan tahu, kalau umat lain mah nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita jelas. Ada kata bijak atau kendaraan tapi bagus sekali ya. Iya. Ada bijak. Anda mau berbuat Anda mau hidup baik, maka berbaiklah pada Allah. Nah itu jelas. Berbaik pada Allah, sebenarnya Allah nggak butuh kita. Kita mau sholat, kita mau enggak, terserah kan ya. Yang butuh sholat tuh lu, kata Allah begitu. Iya kan? Berbuat baik bagaimana? Ikutin apa yang disuruh dan jauhin apa yang dilarang gitu. Bagaimana caranya ya Allah aku mengikuti? Ya kan udah ada tuntunan itu Rasulullah kan gitu. Ya kan? Makanya kita mensikapi Rasulullah juga jangan mensikapi seperti orang biasa, seperti tokoh-tokoh dunia biasa. Mensikapi Rasulullah itu harus beda, Pak. Kenapa? Karena dia yang dipercayakan membawa risalah-risalah yang membuat sampai saat ini hati kita tenang. Kita hidup teratur, kita hidup tenang, kita hidup apa? Kenapa? Ada aturan yang dibawa oleh Islam itu. Seperti kita dengar ceritanya Pak Ale, bagaimana kejadiannya sebelum Islam itu turun. Turun satu agama nih Yahudi, begitu yang bawanya udah wafat, mencong lagi, turun lagi, Rasul lagi, bener lagi, mencong lagi, ya kan? Terus gitu lagi, turun lagi Nabi Isa bawa risalah, mencong lagi, ya kan? Banyak yang kacau gitu loh. Tapi begitu Rasulullah yang turun, Khatamul Anbiya, risalahnya adalah risalah pelengkap dari risalah-risalah yang lain, long lasting Pak, sampai sekarang. Pilihan, ente mau ngaco, ya kan? Mau bener silakan. Hadisnya kan begitu. Anda mau ngaco, mau enggak silakan. Mau benar juga silakan gitu. Karena Allah Maha tahu yang Anda perbuat itu seperti apa. Endingnya juga udah tahu. Kalau ditimbang banyakan jeleknya ya kemana lu larinya kan ya. Ya kan? Dikasih kitabnya lewat belakang itu kemana lu larinya? Dikasih lewat kanan kemana lu larinya kan gitu. Ya kan? Jadi jelas gitu Pak. Berbuatlah baik pada Allah itu sebenarnya kayak apa sih? Ya itu tadi yang Pak Chandra bilang, kenapa selalu dilekatkan antara sholat dan zakat itu? Iya. Berbuat baik pada Allah dengan cara apa? Berbuat baik pada diri kita sendiri. Artinya kita tidak menzolimi diri kita sendiri. Juga berbuat baik pada orang, tidak menzolimi orang. Bagaimana contohnya tidak menzolimi diri sendiri? Pertama, kalau yang namanya orang itu ada namanya asupan. Ada asupan secara fisik makan, ada asupan secara rohani, yaitu apa? Berdoa, Pak. Coba aja jajal. Waktunya makan kagak makan. Efeknya apa? Kena sakit perut. Ya kan? Waktu tidur kagak tidur. Efeknya apa? Darah tinggi. Ya, ngantuk dan segala macam. Ya kan? Efeknya kalau waktunya sholat kagak sholat, resah Pak kalau orang beriman mah. Iya. Waktunya kita berdoa yang tempat waktu-waktu ijabah gitu. Kita nggak lakukan itu, kita lewatin. Kalau orang beriman mah itu ada yang berasa hilang Pak. Itu yang dibilang asupan rohani. Maka kita bisa ngukur ketika sunnah-sunnah Rasulullah yang Rasulullah kerjakan, baik itu sholat tahajud, puasa, Senin, Kamis, yang sunnah-sunnah Pak. Ketika kita sudah bersentuhan dengan itu, dan kita tidak melaksanakan, ada rasa, aduh kayaknya gimana.
Anda sudah mengikuti apa yang Rasulullah kerjakan gitu. Tidak hanya yang wajib saja, tapi yang sunnah juga. Seperti kemarin ketika kita paham, Pak Zulkifli ya bilang, kenapa orang-orang yang mendapat hidayah tuh, orang yang non muslim tuh lebih kuat? Itu tadi kata Pak Olik bilang, Allahnya dulu yang kita cari. Ketika kita melaksanakan yang wajib dan kita memahami benar kenapa itu harus dilakukan, wajib itu, kita selanjutnya akan mencintai yang sunnah. Percaya. Kenapa? Ketika wajib sudah dikerjakan dan benar-benar sesuai tuntunan dan dirasakan manfaatnya, maka dia akan mencari yang sunnahnya gimana sih? Ya. Yang tadinya ogah sholat qobliyah ba'diyah di sholat. Yang tadinya dia nggak doyan puasa Senin Kamis di puasa. Yang dia tadinya nggak doyan istilahnya tahajud lewat mulu, tahajud. Akhirnya begitu, kayak bola salju terus aja. Begitu. Nah iya, mencintai. Kadang orang begini, mohon maaf Maya, ngerjakan yang sunnah wajib lewat gitu. Atau wajib sekedarnya sunnah gitu. Jangan. Wajibnya benar-benar dipahamin dulu. Begitu Anda mencintai yang wajib, insya Allah cinta yang sunnah. Kira-kira gitu. Ya. Ya, saya rasa. Ada yang ditanya lagi, Pak Dito? Ya cukup ya. Oke, kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.